Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fudola dari kelas A. Saya akan berbagi informasi mengenai perbedaan struktur endosperma pada biji teosin dan jagung. Nah, kalau untuk tanaman jagung sendiri kita nggak asing ya, karena kita kan sering makan jagung. Terus kalian tahu nggak teosin itu tanaman apa? Ternyata dia itu saudaranya jagung loh. Menurut Matsuoka et al. Tahun 2002, teosin atau Zeames subspesies Parviglumis itu merupakan nenek moyang dari si jagung. Menurut pendapat beberapa ahli, tanaman ini merupakan tumbuhan liar yang berasal dari lembah Sungai Balsas, Meksiko Selatan. Namun, secara genetik, antropologi, dan arkeologi, jagung itu merupakan tanaman asli Amerika Tengah. Kemudian di slide 2 ini ada perbedaan tanaman secara morfologi. Kita lihat dulu gambar yang A, itu morfologi tanaman secara keseluruhan. Menurut Dubly et al. Tahun 1990, perbedaan mencolok itu terlihat pada bunga betinanya. Jagung itu karyopsisnya ditemukan pada permukaan tongkol ya. Seperti kita tahu, menempel pada permukaan tongkol, sedangkan untuk teosin itu karyopsisnya erat terbungkus dalam struktur yang disebut cupulate fruit case. Selain itu, tanaman teosin itu bercabang ya, sedangkan jagung tidak. Nah, untuk bunga jantannya sendiri, morfologinya itu sama, baik jagung maupun teosin. Beralih pada gambar B, itu merupakan perbedaan morfologi dari si buahnya. Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Secara umum, bagian biji jagung itu ada perikarp atau lapisan paling luar, embrio, dan endosperma. Nah, apa sih endosperma itu? Menurut Dermastia et al. Tahun 2009, endosperma merupakan jaringan penyimpan yang secara struktural disesuaikan untuk memastikan translokasi nutrisi yang efisien untuk perkembangan embrio. Kemudian saat terjadi fertilisasi, produk dari pembuahan ganda ini akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid dan sel endosperma primer yang bersifat triploid. Nah, sel endosperma primer yang bersifat triploid ini nantinya akan berkembang menjadi jaringan endosperma yang nantinya berfungsi untuk memberi nutrisi pada perkembangan embrio. Menurut Osland tahun 2004, endosperma itu mengalami 3 tahap perkembangan yang berbeda. Tahap yang pertama ada sinsisial, tahap yang kedua ada mitosis, dan tahap yang ketiga ada diferensiasi. Untuk penjelasannya, yang pertama ada tahap sinsisial. Setelah pembuahan, inti endosperma primer itu akan melewati beberapa putaran pembelahan tanpa sitokinesis. Maksudnya di sini sitokinesis itu sendiri merupakan proses akhir pembelahan. Nah, nantinya itu akan menghasilkan sinsisium atau sitoplasma multinukleat. Dinding sel kemudian terbentuk di sekitar inti individu sehingga endosperma menjadi multiseluler. Untuk selanjutnya tahap kedua yaitu tahap mitosis. Nah, endosperma yang telah menjadi multiseluler tersebut nantinya akan menuju ke siklus mitosis untuk membentuk dasar sel dalam tubuhnya. Kemudian akan mengalami endoreduplikasi. Nah, proses endoreduplikasi ini tidak terkait dengan peningkatan jumlah sel, tetapi melibatkan replikasi DNA yang berkelanjutan tanpa mitosis berikutnya, yang mengarah ke nuklei endopolyploid. Nah, polyploid itu sendiri merupakan organisme yang memiliki set kromosom lebih dari sepasang. Jadi mungkin maksudnya di sini adalah dia akan mengarah ke pembentukan kromosom. Nah, endoreduplikasi ini terjadi segera setelah pembelahan sel. Untuk tahap selanjutnya yaitu diferensiasi. Jadi, endosperma itu akan berdiferensiasi menjadi daerah pusat di mana sel-selnya itu akan berhenti membelah, namun sel pada lapisan perifer itu masih tetap mengalami pembelahan. Nah, tipe dari endosperma jagung ini merupakan tipe helobial. Tipe helobial sendiri yaitu pada proses pembelahan pertama tidak diikuti pembentukan dinding sekat, namun pembelahan berikutnya diikuti oleh pembentukan dinding sekat.
Nah, pada gambar berikut ini itu di sebelah kiri menunjukkan karyopsis dewasa dari teosin dan jagung. Untuk teosin yang di sebelah kanan yang ukurannya lebih besar dan jagung sebelah kiri yang ukurannya lebih kecil. Bisa dilihat dari ukurannya ya. Di sini juga sudah berbeda karena memang ukuran pada bijinya juga sudah berbeda. Di sini ada bagian yang ditunjuk oleh anak panah putih. Ya, yang di bagian bawah itu ada anak panah berwarna putih, itu merupakan placentokalazal. Nah, ini itu merupakan tempat pengangkutan zat hasil metabolisme. Nah, untuk yang diberi simbol PD, itu merupakan pedicle, berfungsi untuk jembatan dalam transfer nutrisi dari tanaman ke karyopsis yang sedang berkembang. Untuk EM sendiri, embrio, EN itu endosperma, DS itu disarticulation site atau sambungan dari si pedicle. Nah, lapisan placentokalazal pada jagung dan teosin ini memiliki manfaat untuk antimikroba karena mereka itu dapat melakukan autolitik dan apoptosis. Autolitik sendiri itu merupakan penghancuran sel-sel yang tidak diinginkan dan apoptosis itu merupakan eliminasi selektif sel yang tidak diinginkan. Beralih ke gambar yang di sebelah kanan, gambar yang kedua, ini merupakan distribusi spasial dari endoreduplikasi pada karyopsis teosin. Nah, perbedaan warna itu menunjukkan inti endopoliploid yang berbeda, sedangkan untuk diameter gelembungnya itu merupakan diameter dari intinya yang berbeda-beda. Untuk EM sendiri, embrio, EN endosperma, P pericarp, dan PC itu placentokalazal. Nah, perbedaan utama antara endoreduplikasi dalam endosperma, teosin, dan jagung itu terdapat pada distribusi sel-selnya. Pada teosin, sel-sel endoreduplikasi itu nanti akan didistribusikan ke seluruh endosperma pusat, sedangkan pada jagung itu hanya terbatas pada bagian atas endosperma pusat saja. Nah, untuk gambar yang keempat ini merupakan gambar dari sel transfer endosperma pada teosin dan jagung. Nah, sel transfer ini disimbolkan dengan BETL atau lapisan transfer basal endosperma. Nah, sel-sel transfer pada teosin itu yang berdekatan dengan area PC. Di situ terlihat area PC. Nah, sel-sel transfer ini itu nantinya akan berkembang menjadi sel endosperma yang sebenarnya. Perbedaannya antara sel transfer jagung dan sel transfer teosin itu ada pada bentuknya yang beraturan dan tidak beraturan. Sebelumnya untuk keterangan gambarnya sendiri, A dan B itu merupakan sel transfer dari teosin. Yang A itu 7 hari setelah penyerbukan dan yang B itu 20 hari setelah penyerbukan. Di gambar C dan D itu merupakan sel transfer dari jagung. Yang C 10 hari setelah penyerbukan dan yang D 24 hari setelah penyerbukan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sel transfer sendiri itu nanti akan berkembang menjadi sel endosperma yang sebenarnya. Nah, perbedaannya itu pada sel transfer teosin itu bentuknya tidak beraturan dan agak memanjang. Sedangkan di sel transfer jagung itu bentuknya lebih beraturan, memiliki pola yang sama, namun tidak begitu memanjang seperti pada teosin. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih sel transfer ini pada teosin dan jagung? Fungsinya itu untuk memperoleh nutrisi dari daerah postfluum tanaman di pedicle ke benih atau ke embrionya. Nah, sel transfer ini juga merupakan lapisan pertama sebagai masuknya hasil fotosintesis dari tanaman. Gambar ini menunjukkan hibridisasi atau persilangan dari dinding sel dalam endosperma. Untuk yang A dan B itu merupakan hibridisasi dari dinding sel endosperma teosin 7 hari setelah penyerbukan, sedangkan C dan D itu merupakan hibridisasi dinding sel dari endosperma jagung. Nah, dari gambar itu bisa terlihat bahwa
Lapisan sel PC atau placentocalaza dari teosin itu lebih besar ya, lebih lebar, sedangkan placentocalazal pada jagung itu lebih sempit. Nah, mungkin itu beberapa perbedaan struktur dari endosperma biji teosin dan jagung. Ini merupakan sumber referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan 7 sumber, diantaranya ada jurnal dan buku. Nah, sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.